Dan yang uniknya, pengakuan dia sebagai nabi di akhir hidup Nabi SAW diikuti dengan beberapa orang Arab yang mirip seperti dia. Seperti Al-Aswad Al-Unsi dan Musailama Al-Kadzab. Ya, ini semua nabi-nabi palsu yang muncul. Di antaranya Tulaiha bin Khuwailid. Cuma bedanya Al-Aswad Al-Unsi sama Musailama Al-Kadzab meninggal dalam keadaan pengakuan kenabian palsu. Maka mereka masuk neraka. Tapi tokoh kita ini berbeda. Dia mengaku sebagai nabi, banyak pengikutnya, banyak pasukannya, hartanya melimpah. Seperti yang dia tadi targetkan. Tapi subhanallah dia dikalahkan oleh pasukan muslimin. Karena waktu makin besar permasalahan dia. Makin besar pengikutnya dan segala macam. Dan Nabi SAW akhirnya wafat di awal tahun 11 Hijriah. Maka Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in untuk menyelesaikan urusan nabi-nabi palsu ini. Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Unsi, diantaranya Tulaiha. Nah pada hari ini kita akan mempelajari figur seseorang yang luar biasa. Gitu. Walaupun memang orang ini nanti akan sedikit unik di awal dia masuk Islam. Karena setelah masuk Islam dia sempat murtad dari agama Islam lalu masuk Islam kembali. Tetapi bagi orang yang mau mengambil pelajaran besar dari figuritas orang ini, dia akan bisa mengambil pelajaran. Di sini kita bisa lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan hidayah dan petunjuk bagi hamba-hambanya. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang patuh, saleh dan saleha, yang mendapatkan rahmat dan rezeki di muka bumi ini, diberikan kebahagiaan sesuai dengan janjinya. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan berikan kehidupan yang maksimal, memuaskan, gembira di muka bumi ini, dan di akhirat juga mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan hanya orang yang dari kecil sudah hafal Quran, dari kecil sudah ibadah, orang tuanya ulama, dia pun tumbuh sebagai seorang alim. Orang-orang yang biasa juga ibadahnya, tetap rahmat Allah SWT ada pada mereka. Bahkan lebih luas daripada itu, para orang-orang kafir, para pembangkang, para ahli maksiat, terus diberikan peluang mereka untuk kembali kepada Allah. Dan peluang mereka di saat mereka taubat kepada Allah akan sama dengan orang-orang yang sudah masuk Islam sebelumnya, atau orang yang sudah berjuang sebelumnya. Mereka bisa bersaing. Bahkan terlalu banyak orang yang mungkin telat masuk Islamnya, tapi berapa banyak pahala dan derajat yang mereka dapatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang di masa Nabi SAW baru masuk Islam, kemudian terbunuh mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang melimpah. Jadi bukan harus berarti orang itu sudah lama masuk Islam. Mungkin selama dia masuk Islam atau lahir dalam keadaan Islam masih jauh dari agama. Mungkin ada orang baru mu'allaf masuk Islam tapi dia sudah luar biasa kiprahnya dalam agama. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terakhir masuk Islam. Dia cuma beberapa tahun sebelum Nabi SAW meninggal masuk Islam. Tapi dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena keseriusan dalam menuntut ilmu. Sampai Nabi SAW waktu ditanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat anda hari kiamat? Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, saya sudah yakin tidak akan ada orang yang menanyakan pertanyaan itu sebelum kamu. Karena saya lihat bagaimana engkau luar biasa dalam menjaga hadis-hadis atau mengejar ilmu itu sendiri. Maka Nabi SAW mengucapkan bahwasanya orang yang paling bahagia dengan syafaat hari kiamat adalah orang yang betul-betul tulus mengucapkan la ilaha illallah, merenungi dengan fikiran dan meyakini dengan hatinya. Dan aplikasi dengan anggota tubuhnya, ya, jujur dari hatinya, maka itu adalah orang yang paling bahagia dengan syafaatku hari kiamat. Jadi memang Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Tidak ada kata-kata terlambat. Bagi orang mungkin yang sudah melakukan sekian banyak kesalahan, tetap saja masih terbuka pintu-pintu taubat untuk dia. Itu dari satu sisi tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin yang sudah lebih dulu masuk Islam, mungkin sudah lebih dulu hadir di pengajian, jangan pernah putus asa untuk terus mendakwahi orang-orang yang belum mengenal dakwah kita, yang belum mengenal Islam. Di kalangan muslimin masih banyak di antara mereka yang belum sholat, belum tutup aurat, masih terjerumus dengan perbuatan haram. Rangkul mereka itu. Jangan pernah mengatakan, oh orang-orang ini jauh dari agama, sudahlah saya nggak usah urus mereka. Jangan. Justru
kelebihan seseorang dalam mengerjakan amal soleh itu adalah peluang pahala buat kita dengan kita mendukungnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain juga peluang pahala buat kita. Karena orang yang tidak sholat itu adalah peluang pahala buat kita menasihati dia agar dia sholat. Yang belum tutup aurat, yang masih terjerumus dalam perbuatan riba, zina dan segala macam. Kesempatan mungkin dengan satu dua kata, satu dua nasihat, sebuah ayat, sebuah hadis menjadi penyebab hidayahnya. Kita tidak pernah tahu yang mana dari tutur kata kita bisa menjadi penyebab orang dapat hidayah. Ya, terus jangan putus asa. Sejahat apapun orang itu tetap bisa mendapatkan hidayah. Dan beruntunglah orang yang terjun dan masuk ke alam itu. Maksudnya justru orang yang susah dapat hidayah, dia jadikan sebagai fokusan dakwah dia. Karena kalau orang itu dapat hidayah, justru pahalanya lebih besar. Biasanya orang yang ekstrim dalam melakukan satu perbuatan dosa, itu juga akan sangat ekstrim kalau dia sudah taubat. Biasanya begitu. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab, kalau dia sangat benci dengan Islam, membenci luar biasa dengan keberaniannya, dengan segala macam hal yang dilakukan, menyiksa kaum muslimin. Tapi begitu masuk Islam justru dia orang yang sangat besar kiprahnya dalam Islam. Khalid bin Walid juga begitu. Memimpin pasukan Quraisy di perang Uhud. Tapi subhanallah begitu masuk Islam kiprahnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal kiprah Khalid bin Walid sampai dikatakan dalam buku-buku sejarah belum pernah ada peperangan dipimpin oleh beliau kalah. Belum pernah. Selalu menang. Termasuk ekspansi Islam ke negeri Syam dan juga ekspansi Islam ke negeri Persia. Ya, ini luar biasa gitu. Ya, bagaimana kiprah-kiprah mereka. Amr bin As juga begitu. Ya, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang seperti itu keadaannya. Jadi jangan pernah putus asa teman-teman sekalian. Ya, jangan pernah merasa orang ini tiap hari mabuk, orang ini tiap hari berzina atau pelacur atau penjahat. Lalu kemudian kita anggap tidak mungkin dia dapat hidayah. Itu nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang kita ambil dari tokoh kita ini. Tokoh hari ini teman-teman sekalian bernama Tulaiha bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Bagi yang pegang bukunya, ini kita tidak akan memulai dari awal lembaran. Karena saya melihat penulis ini coba menjelaskan panjang lebar dulu tentang masalah bab taubat sangat terbuka. Nanti akan kita jelaskan di Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Karena beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya figur yang sedang kita bahas ini terlalu jauh loh dari agama. Karena pernah Islam, kemudian murtad, lalu masuk Islam lagi. Tapi pintu taubat sangat terbuka. Dan itu panjang lebar dalilnya disampaikan oleh penulis. Nanti akan kita masuk dalam pelajaran yang kita ambil nanti insya Allah dari figur kita ini. Kita akan masuk dulu ke nama beliau. Saya coba mencari banyak referensi. Tidak menemukan nama yang cukup panjang. Ya. Tetapi diringkas kurang lebih Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal al-Asadi. Ya, jadi nama dia Tulaiha bin Khuwailid. Ini yang memang ada di judul buku kita. Tinggal ditambah kakeknya bin Naufal dan dia dari suku Asad. Al-Asadi dari suku Asad. Ini suku yang pemberani sekali dari suku-suku Arab. Dan saking pemberaninya mereka dalam peperangan, dalam perjuangan, gitu ya, dalam mempertahankan harga diri mereka. Sampai diberikan julukan nama sukunya Al-Asad atau singa. Ya, atau singa. Nanti juga akan kita lihat bagaimana dalam kiprah hidup tokoh kita ini. Dia masuk Islam teman-teman sekalian di tahun 9 Hijriah. Akhir kehidupan Nabi SAW. Awal kisahnya itu disebutkan di halaman 485 di buku kita ya. Di paragraf bawah itu. Pada tahun 9 Hijriah dia pun datang bersama dengan delegasi Bani Asad ke kota Madinah. Dan ikut masuk serta, masuk Islam. Ikut masuk dalam agama Islam bersama rombongan. Dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Namun memang kita tahu ada istilah mu'allaf ya. Apa artinya mu'allaf? Dalam Al-Quran disebutkan kalau tentang bab zakat mu'allafati qulubuhum. Orang yang masih lemah hatinya. Umumnya orang kalau baru masuk Islam itu masih lemah. Bisa saja dia murtad setiap saat. Makanya dia katakan mu'allaf. Kita bisa mengokohkan hati mereka dengan memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan, membantu mereka untuk selalu mendalami agama. Itu memang dianjurkan. Bahkan mereka boleh menerima zakat. Termasuk orang bisa menerima zakat. Kita bisa memberikan kepada mereka. Dan Nabi SAW contohkan di pembebasan kota Mekah. Itu orang-orang yang baru masuk Islam. Diantaranya Abu Sufyan dengan anak-anaknya dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi SAW berikan buat mereka harta rampasan perang sangat banyak. Untuk membeli hati mereka. Agar hati mereka menjadi kokoh dalam agama Islam.
Maka memang seperti itu keadaannya. Makanya ada orang yang masuk Islam, ada yang bertahan, ada yang murtad. Seperti itu kurang lebih keadaannya. Nah di antaranya adalah tokoh kita ini. Tulaiha radhiyallahu anhu masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, beberapa saat saja, dia kemudian berpikir. Dia sempat berpikir, karena dia termasuk orang yang ditokohkan ya, atau menjadi kepala suku di suku Asad ini. Maka dia sempat berpikir, apa kira-kira yang membuat Nabi Muhammad SAW terkenal? Ternyata menurut kesimpulan dari dia, karena Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai seorang Nabi. Dan belum pernah di masa itu ada yang mengaku sebagai Nabi di Jazirah Arab. Sehingga Nabi Muhammad SAW punya pengikut banyak. Dan akhirnya punya pasukan, punya negeri, itulah kota Madinah. Punya kekayaan, punya pasangan hidup, punya keturunan. Dia berpikir begitu sederhananya. Maka karena dia berpikir begitu dia bilang, kenapa saya tidak mengaku juga sebagai Nabi? Awal mulanya begitu, setelah dia masuk Islam. Tidak usah saya jadi pengikutnya. Saya buat saja sendiri saya juga sebagai Nabi. Masih sangat lemah hatinya. Belum faham ini. Kalau memang utusan Allah itu betul-betul dipilih oleh Allah. Dan banyak bukti begitu atau mukjizatnya. Dia hanya berpikir sederhana. Maka dia pun menyatakan murtad. Keluar dari agama Islam. Dan tidak cukup di situ. Dia langsung mengaku sebagai Nabi. Dan yang uniknya. Pengakuan dia sebagai Nabi di akhir hidup Nabi SAW. Diikuti dengan beberapa orang Arab yang mirip seperti dia. Seperti Al-Aswad Al-Unsi dan Musailama Al-Kadzab. Ya, ini semua nabi-nabi palsu yang muncul. Di antaranya Tulaiha bin Khuwailid. Cuma bedanya Al-Aswad Al-Unsi sama Musailama Al-Kadzab meninggal dalam keadaan pengakuan kenabian palsu. Maka mereka masuk neraka. Tapi tokoh kita ini berbeda. Dia mengaku sebagai nabi, banyak pengikutnya, banyak pasukannya, hartanya melimpah. Seperti yang dia tadi targetkan. Tapi subhanallah dia dikalahkan oleh pasukan muslimin. Karena waktu makin besar permasalahan dia, makin besar pengikutnya dan segala macam, dan Nabi SAW akhirnya wafat di awal tahun 11 Hijriah, maka Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in untuk menyelesaikan urusan nabi-nabi palsu ini. Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, diantaranya Tulaiha. Perlu digarisbawahi, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Tulaiha ini termasuk orang yang masuk dalam perang pasukan Ahzab yang menyerang Madinah. Dia bersama dengan pasukan Ahzab, pasukan orang kafir yang menyerang kota Madinah gitu ya. Disebutkan di situ di halaman 486 bahwa Ibnu Katsir berkata, Tulaiha termasuk orang yang ikut serta dalam perang Khandaq di pihak kaum musyrikin. Kemudian dia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Lalu datang menghadap kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia keluar dari Islam atau murtad dan mengaku sebagai Nabi. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan bahwa ia mengaku sebagai Nabi semasa hidup Rasulullah SAW atau di akhir hidupnya. Dan sempat Nabi SAW ketemu dengan anaknya Tulaiha, itu bernama Khayyal. Khayyal ini mengakui juga kenabian ayahnya. Dan kebetulan dia ditangkap oleh kaum muslimin lalu dibawa ke Madinah. Lalu Nabi SAW tanya, siapa yang datang mengantar wahyu kepada ayahmu? Maka dia mengatakan Zunnun. Ya, dia menyebut-nyebut nama begitu ya. Sebenarnya Zunnun ini istilah ya. Nama yang mereka datangkan saja begitu. Yang tidak pernah berdusta. Tidak pernah berkhianat dan tidak menjadi sebagaimana dia jadi. Jadi rupanya Tulaiha ini juga coba menyebutkan ya, wahyu-wahyu menurut dia. Dia karang-karang juga. Karena dia coba lihat beberapa ayat Al-Quran lalu kemudian dia coba ngarang-ngarang. Maka karena si Khayyal ini memang mendukung ayahnya. Maka Nabi SAW ya, pada saat itu di riwayat ini disebutkan. Karena dia mengatakan bahkan telah datang sosok malaikat kepada ayahku dan seterusnya. Dia meyakini maka Nabi SAW mendoakan agar orang ini justru mendapatkan kebinasaan. Dan akhirnya memang betul dia terbunuh dalam perang Riddah. Karena setelah Nabi SAW melepaskan dia dari kota Madinah, dia sempat gabung dengan pasukan ayahnya dan akhirnya terbunuh di pasukan muslimin. Dan yang membunuh dia adalah sahabat yang mulia namanya Uqasha bin Mahsan radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Uqasha ini dibunuh oleh Tulaiha karena membunuh anaknya yang bernama Khayyal tadi. Pada saat itu teman-teman sekalian ada satu lokasi namanya Bazakhah. Di Bazakhah inilah pusat kekuatan Tulaiha. Di masa dia murtad ya dan mengaku sebagai Nabi.
Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan Khalid bin Walid yang memimpin pada saat itu untuk mengepung. Dan ini memang Khalid bin Walid luar biasa ya, memang punya strategi perang yang luar biasa. Kiprahnya sulit untuk diikuti mungkin di orang-orang di masa sekarang gitu. Dia punya strategi perang yang membuat musuh-musuhnya sampai semuanya terkalahkan ya. Dengan terkalahkan dengan bukan hanya sekedar kekuatan dia berduel atau cuma mengatur siasat perang, tapi memang juga dia bagaimana bisa memanuver keadaan yang tadinya mungkin kelihatannya kalah tapi bisa jadi menang misalnya ya. Itu cukup panjang lebar kisah beliau, kita tidak sebutkan di masa ini. Tapi diantaranya adalah pada saat pertemuan dengan pasukannya Tulaiha. Maka Khalid bin Walid mengatur memecahkan pasukannya menjadi beberapa bagian. Kemudian menyerang secara serentak yang membuat akhirnya ringkas cerita dalam peperangan tersebut pasukan Tulaiha dikalahkan. Dan Tulaiha pada saat itu menunjukkan kepada kaumnya bahwasanya dia sudah, ini kita berhenti berperang, sudah kalah. Lalu dia bawa istrinya, lalu dia tunggangi unta, lalu dia pergi. Lalu dia berkata pada kaumnya, siapa yang bisa melakukan seperti ini, lakukanlah untuk menyelamatkan diri. Maka akhirnya bubarlah semua pasukan. Pada saat itu yang dipimpin oleh Tulaiha, tepatnya Bani Asad atau suku Asad ini. Dan pada saat itu kebetulan ada beberapa suku-suku juga yang bergabung bersama dengan Bani Asad ini, diantaranya Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lainnya ya. Kemudian juga ada suku Amir, Sulaim, Hawazim, ini semua bergabung dengan Bani Asad dan mengakui kenabiannya Tulaiha. Akhirnya dengan itu kalah semuanya. Namun dalam prosesi peperangan sempat mereka menjatuhkan banyak korban di antara muslimin, dan mereka ini sangat beringas pada saat menangkap misalnya tawanan muslimin. Jadi ada tawanan muslimin yang dimutilasi, ada yang dibakar, ada yang dilempar dari atas gunung yang tinggi. Nah seperti itulah. Maka waktu mereka takluk di pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan Khalid bin Walid tidak tinggal diam. Beliau menghancurkan pasukan ini dan sekaligus membekuk kepala-kepala suku tersebut. Sehingga semua sukunya tunduk tadi. Ada 5-6 suku semuanya tunduk di pasukan Khalid bin Walid. Lalu beliau mengatakan, datangkan kepadaku semua yang memutilasi pasukan muslimin. Semua yang membakar datang. Lalu dihukum mati oleh Khalid bin Walid untuk menjadikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak melakukan lagi. Pada saat itu Tulaiha ini melarikan diri ke wilayah Najd atau menuju kepada negeri Syam. Dan di situ dia berkumpul dengan Alu Jafnah. Ini salah satu suku juga ada di sana yang dia kenal dari suku Ghassan ya. Suku Ghassan ini sebenarnya suku Arab tapi mereka bersekutu sama Romawi ya. Nah di saat itu subhanallah entah bagaimana cahaya hidayah datang padanya. Dia mulai duduk merenung kembali. Sepertinya ada sesuatu yang salah ini. Dengan membentuk dan mengaku sebagai nabi, dia bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terus berkembang agamanya dan wahyu tidak terputus sampai Nabi Muhammad meninggal, dan setelah meninggal pun ternyata pengikutnya sangat kuat keyakinannya. Sementara dia sendiri tidak seperti itu. Begitu dia kalah, dia melihat bagaimana pengikut-pengikutnya sudah tidak setia lagi sama dia. Bahkan mayoritasnya mengikrarkan syahadat kembali di tangan Khalid bin Walid, kemudian menjadi muslim yang baik. Maka dia pun akhirnya menyatakan masuk Islam kembali. Dia iklanin kalau dia masuk Islam, dan tidak cukup di situ. Ini awal kiprah dia di sini sekarang. Dia pun akhirnya mengajak sukunya yang sudah murtad untuk masuk Islam. Ini perbuatan yang baik sekali ya. Bagaimana seseorang yang tadinya berbuat kesalahan, kemudian dia setelah taubat dia ajak teman-temannya yang dulu dia sesatkan itu untuk kembali ke jalan Allah SWT. Ini sangat baik. Karena sebagian ikhwat dan akhwat kita mungkin setelah mereka hijrah, mereka taubat, mereka justru tidak menjadikan teman-temannya sebagai target dakwanya. Harusnya mereka sampaikan tentang bagaimana sebab hidayahnya. Nah Tulaiha ini melakukan itu teman-teman sekalian. Dia terus mengajak sukunya, mengajak orang-orang yang pernah jadi sekutunya semuanya untuk kembali kepada agama Islam. Dan dia pergi ke Mekah, dia melaksanakan umrah, lalu dia ikrarkan kembali ya keislamannya di depan muslimin di Mekah. Lalu kemudian Abu Bakar pun menerima keislamannya. Tadinya dari musuhnya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mengutus pasukan untuk memeranginya. Dan kemudian untuk membuktikan kalau memang dia serius, dia ikut bergabung di pasukan Khalid bin Walid menuju ke negeri Syam untuk berjihad. Nah ini mulai awal kiprah yang luar biasa dari tokoh kita ini. Kita sekarang bicara setelah dia masuk Islam. Tadi itu kisah sebelum masuk Islam dan kemudian dia memperbaikinya. Baik, mulai dari situ teman-teman sekalian.
Mulailah dia ikut masuk dalam peperangan-peperangan, namun Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid, ajak dia bermusyawarah. Karena ini Tulaiha ini panglima perang yang memiliki sebuah kelebihan teman-teman sekalian, nanti kan kita jelaskan ya. Dia punya keberanian dalam berperang, diistilahkan dengan syaja'ah dalam bahasa Arab. Nanti kan kita masukkan dalam durus wal ibar kita, yang di atas rata-rata. Nanti akan antum dengarkan bagaimana keberaniannya orang ini. Itu luar biasa gitu. Sampai dia dapat julukan kalau dia ini memiliki satu orang tapi memiliki kekuatan seperti 1000 orang. Bagaimana itu nanti kan kita dengarkan kisahnya insya Allah. Yang jelas sampai Abu Bakar meninggal dia terus di kancah jihad. Di negeri Syam dan itu tahun 12 Hijriah sampai tahun 13 begitu Umar jadi khalifah. Umar juga tetap masih mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Kemudian Tulaiha masih ada di situ. Maka Umar melanjutkan nasihat dan petuahnya Abu Bakar agar minta saran Tulaiha dalam peperangan ya Khalid, tapi jangan kasih dia jabatan. Biarkan saja terus didengar pendapatnya, tapi jangan kasih jabatan agar jangan berubah keimanan yang sudah dia miliki itu. Nah, pernah Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaiha. Dan Umar bin Khattab orang yang sangat tegas, tapi dia sudah tahu keislaman ya. Maka waktu mendekat Umar mengatakan, pergilah dari aku. Karena sesungguhnya dengan kedua tanganmu engkau telah membunuh 2 orang saleh. Uqasya bin Mahsan dan juga Thabit bin Akram. 2 orang yang radhiyallahu anhum dibunuh di tangannya Tulaiha. Tapi Tulaiha subhanallah, Allah SWT tunjukkan kebenaran dia dengan keimanannya. Maka dia ucapkan kata-kata membuat Umar akhirnya terima dia. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin. Itu teman-teman bisa baca statementnya di halaman 488. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, kedua orang laki-laki yang Anda sebutkan tadi, Uqasya bin Muhsin dan juga Thabit bin Akram, itu betul-betul Allah muliakan mereka berdua melalui tanganku. Maksudnya, mereka terbunuh mati syahid dan Anda tahu orang mati syahid masuk surga. Dan itu Allah buat dari tanganku. Dia masuk Islam, dia masuk surga. Dan Allah tidak menghinakanku melalui tangan keduanya. Maksudnya kalau aku sempat dibunuh oleh keduanya, aku masuk neraka ini. Tapi syukurnya mereka tidak membunuhku. Justru sekarang mereka mati, mereka masuk surga. Dan aku sekarang justru dapat hidayah. Maka dengan perkataan ini akhirnya Umar ridho dengan dia. Dan ini satu pelajaran penting juga teman-teman sekalian. Bagaimana kita melihat orang itu sekarang bukan yang lalu. Di saat antum ketemu di pengajian sering saya bilang gitu ya. Ada teman mungkin di sebelah antum duduk. Ini dulu waktu SMP, SMA luar biasa nakalnya. Jangan antum bilang ini kenapa ahli neraka ada di sini. Ya. Kapan antum sadarnya? Ya. Bukan begitu. Duduk rangkul dia. Oh Masya Allah. Ya, selamat bergabung apalah segala macam. Ajak dia makan gitu kan. Kalau perlu dengarin. Bagaimana ceritanya dia bisa sampai ke masjid. Lalu kemudian kita dukung dia. Nah itu yang penting. Umar bin Khattab setelah dengar statement tersebut. Dan statement ini tidak diucapkan kecuali orang punya ilmu ya. Karena ini harus diucapkan orang yang berilmu. Oh, 2 orang yang Anda sebutkan namanya ya. Wahai Amir Mukminin, Uqasya bin Muhsin dan juga tadi Thabit bin Akram. Dua-duanya Allah muliakan melalui tanganku. Aku memang membunuhnya, betul aku itu. Tapi dengan itu mereka masuk surga. Dan Allah tidak menghinakanku dari tangan keduanya. Kalau mereka membunuh aku masuk neraka, aku terhina. Maka dengan itu akhirnya Umar bin Khattab ridho dengan dia dan akhirnya diizinkan juga dia terus bergabung dengan pasukan muslimin. Terus saja dia bergabung teman-teman sekalian dan puncak daripada jihad dia di 2 peperangan besar menembus Persia. Waktu di negeri Syam tidak disebutkan kiprahnya. Ya, saya belum pernah ada buku menyebutkan, tapi banyak ahli sejarah lebih fokus kepada peperangan penembusan Persia, karena memang di situ dinukil bagaimana kiprah yang sangat besar di perang Qadisiyah dan Nahawan, ya. Itu di Persia. Disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Ar-Rabi'ah atau tingkat keempat dari para sahabat Nabi, dia berkata, Tulaiha setara dengan 1000 kesatria berkuda karena kegarangannya, keberanian dan kepayawan dalam berperang. Jadi itu yang disebutkan oleh ya Muhammad bin Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatnya. Baik, sekarang teman-teman sekalian kita coba masuk lebih dalam ke alam kiprah dia. Ya, karena berhubungan dengan masalah keberanian, ya, kemudian perjuangan dalam membenarkan keimanannya sampai akhirnya tertutup dengan mati syahid
di jalan Allah SWT. Tadinya subhanallah Nabi palsu. Masuk Islam murtad, tapi dia murni betul-betul nasuha dengan taubatnya. Dia perbaiki dan dia buktikan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dia serius, dia ikut jihad sepanjang hidup sampai akhirnya Allah matikan dia mati syahid. Ada sebuah kisah unik. Saya akan mulai di sini di alam jihadnya. Ini kisah teman-teman sampai membuat bukan cuma muslimin yang kagum. Pasukan Persia pun kagum. Apa kisahnya? Umar bin Khattab setelah melihat adanya upaya yang dibuat oleh Abu Bakar untuk menyerang sebagian wilayah Persia, dipimpin oleh Khalid bin Walid, di perang Yarmouk ya, di beberapa perangan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Namun setelah Abu Bakar meninggal, ini butuh dilanjutkan estafetnya. Namun yang dilakukan oleh pasukan Abu Bakar masih di pinggiran Persia. Persia itu wilayah luas sekali. Jadi kalau sekarang kita anggap Rusia saja termasuk negeri yang sangat luas di muka bumi ini ya. Karena mereka punya wilayah yang sangat luas, maka di masa itu Persia itu masuk Rusia seluruhnya, masuk Irak, Iran dan Afghanistan. Itu besar sekali wilayahnya, sangat besar. Mereka negara adik kuasa. Itu di daerah timurnya Jazirah Arab. Di daerah barat dan utara Jazirah itu dikuasai oleh Romawi. Ya, negeri Syam, Turki, Eropa ke atas, Afrika itu semua dikuasai oleh orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Romawi. Jadi dua negara ini adik kuasa. Dan di masa Abu Bakar dan masa Umar, disinilah masa ekspansi Islam luar biasa kedua wilayah ini. Ya, di awal-awal Abu Bakar setelah menyelesaikan fitnah nabi-nabi palsu, mulailah diutus pasukan, dikirim surat kepada Khalid bin Walid setelah selesai fitnahnya Tulaiha bin Khuwailid, Aswad al-Unsi, kemudian juga Musailamah al-Kadzdzab, sudah selesai semua urusannya, Jazirah Arab sudah kembali Islam, langsung Abu Bakar tidak menunggu. Karena Khalid bin Walid sama pasukannya masih semangat di medan perang, maka silakan lanjutkan. Lanjutkanlah ke sebagian wilayah negeri Syam dan juga wilayah Romawi dan juga wilayah Persia. Tapi masih belum lingkupnya luas, masih di pinggiran. Umar bin Khattab melanjutkan estafet itu. Dan kita bicara langsung saja Persia, karena kalau bicara Romawi panjang lebar ceritanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mudahkan nanti, saya akan buat juga materi khusus tentang masalah penyerangan ekspansi ke Romawi, bagaimana takluk tangan kaum muslimin, siapa pemimpin perangnya, bagaimana kiprah kaum muslimin, siapa pemimpinnya dan seterusnya, berapa jumlah pasukan, senjata yang digunakan, begitu juga dengan Persia. Tapi kita sekarang masuk ke Persia dulu. Persia ini teman-teman wilayah di timurnya Jazirah Arab. Dan wilayah ini terkenal sekali ya dengan besarnya pasukan Persia itu. Sekali mereka bentuk pasukan itu tidak kurang dari 50.000 orang. Dan pasukan intinya itu berjumlah sekitar 250.000 pasukannya. Dan orang-orang Persia berbeda. Postur tubuh mereka itu jauh lebih besar. Dan mereka memang di masa itu ya, kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Tapi di masa itu mereka memang ini ahli perang. Hampir seluruh wilayah itu menguasai keterampilan perang. Jadi mungkin ada sebagian wilayah ya di muka bumi di masa itu termasuk Romawi sendiri, ada pasukan perang, ada masyarakat biasa. Kalau di Persia ini hampir seluruh warganya itu kayak kita mungkin wajib militer. Mereka semua menguasai peperangan. Mereka postur tubuhnya besar-besar dan terkenal sekali pasukan Persia itu mereka selalu pakai pakaian besi dari kepala sampai kaki dan kalau jalan itu tidak pernah bawa satu jenis senjata. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, mereka bawa segala jenis kayak mungkin kalau kita kayak kapak ya. Itu tapi yang untuk membunuh orang, bukan untuk memotong ini, tapi sangat tajam. Terus membawa cambuk, membawa rantai, itu di badannya sehingga berat sekali. Dan itu yang terjadi, hampir semua prajuritnya seperti itu keadaannya. Jadi mereka ini orang-orang yang memang luar biasa gitu. Mereka mau mempertahankan wilayah mereka dengan cara mereka harus punya kekuatan militer yang besar. Nah pada saat itu Umar bin Khattab mulai berpikir, siapa kira-kira orang yang paling cocok untuk memimpin pasukan yang hatinya hati baja ini. Harus yang kuat sekali, yang tidak bisa kendor. Karena jumlah pasukan muslimin yang terbentuk dari seluruh wilayah itu hanya 30.000. Menghadapi pasukan Persia 250.000. Itu bisa 8 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka orang mulai mengkasih nama, mengodolkan nama. Ya Amir Mu'minin si fulan, wah Amir Mu'minin si fulan. Waktu itu Khalid bin Walid masih bertugas di negeri Syam. Umar bin Khattab mau jangan mengganggu itu, dia mau ada satu pemimpin baru. Ada satu orang menyebutkan nama Sa'ad.
bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ini memang orang yang luar biasa, terkenal hatinya sangat kokoh. Dia ini yang mengikuti peperangan Nabi SAW yang Nabi bilang di perang Uhud, manalah wahai Sa'ad, gitu kan. Dan Sa'ad mengatakan setiap saya lemparkan anak panah saya pasti membunuh satu orang Quraisy sehingga membuat mereka tidak berani maju. Memang orang yang sangat berani. Makanya mengatakan, wahai Amirul Mukminin Sa'ad, kenapa anda lupa nama itu? Umar langsung kaget, Umar mengatakan, benar Sa'ad bin Abi Waqqas, cari dia. Rupanya dia lagi bertugas mengumpulin zakat. Tugasnya mengumpulin zakat muslimin, dipanggil. Lalu langsung ditugaskan, sekarang kamu bertugas. Bentuk pasukan, diiklankan ke seluruh wilayah muslimin. Siapa saja yang mau ikut berjihad silakan. Terkumpullah prajurit yang sudah mahir berperang dengan orang yang cuma partisipasi jihad. Nanti mereka berlatih di jalan, di medan perang. Maka itu kurang lebih 30.000 orang. Berangkatlah mereka ke sana. Di dalam pasukan Sa'ad ada Tulaiha, tokoh kita ini. Maka Sa'ad mulai memikirkan bagaimana strateginya nih. Didatangkanlah peta negeri Syam, dipetakinlah sama dia. Dia coba mengumpulkan data-data bagaimana bentuk pasukannya. Karena waktu itu negeri Persia ini selain orang-orangnya kuat-kuat, mereka juga menggundangi kuda, mereka juga menggunakan gajah. Nah, orang-orang Arab ini belum pernah lihat gajah. Ya. Mereka waktu itu tidak lihat. Kalau kita kan sekarang ada video, ada foto, bisa lihat ya. Jadi orang-orang Mekah itu cuma dengar juga, orang muslimin cuma dengar, oh dulu pernah ada kisah gajah yang Allah binasakan waktu mau serang Mekah atau Ka'bah ya. Pasukannya Abraham. Tapi cuma dengar namanya, tidak tahu gajah seperti apa. Mereka belum pernah lihat karena tidak ada media kayak kita sekarang. Maka saat berpikir bagaimana caranya supaya nanti unta-untanya pasukan muslimin dan pasukan muslimin tidak takut dengan gajah karena gajah ini besar. Dan gajah ini bukan cuma gajah biasa, gajah yang sudah dilatih ya untuk juga menyerang, menginjak, menusuk dengan gadingnya dan seterusnya gitu ya. Itu memang terlatih sekali. Maka Sa'ad pun mulai berpikir, kita harus tahu kekuatan pasukan Persia. Tentu awal kisah perjalanan muslimin itu cukup panjang ya. Saya ringkaskan karena melihat waktu kita. Sampailah di perbatasan wilayah Persia. Sa'ad pun mulai mengatur strategi, ayo harus kita tahu jumlah pasukan musuh dan kekuatan mereka, senjata mereka, harus ada yang mendatangkan informasi ini. Tapi di sini dibutuhkan orang yang pemberani. Karena ini butuh mata-mata yang tak bisa betul-betul lihai dalam berperang, punya keberanian yang luar biasa dan amanah. Dia harus pergi, dia nggak boleh takut, dia harus pulang bawa informasi yang benar. Dan subhanallah pada saat itu Sa'ad menunjuk Tulaiha, tokoh kita ini, Tulaiha bin Khuwailid radhiyallahu anhu, dan ditunjuk juga Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi. Dua orang ini ditunjuk oleh Sa'ad untuk menjadi mata-mata. Silakan cari tahu ya, informasi mereka. Jangan pulang sampai bawa berita. Dan masing-masing boleh mengajak dari sukunya. Tapi subhanallah yang unik dari tokoh kita ini Tulaiha, dia nggak ajak satupun dari sukunya. Dia ingin sendiri saja. Ya. Untuk memata-matai 250.000 pasukan. Sementara Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi radhiyallahu anhu ini membawa kurang lebih 5 orang dari sukunya dia. Gitu kan. Dan waktu itu pasukan Persia 250.000 terbagi. Dibagi menjadi beberapa bagian. 50.000 di bagian depan. Ya. Kemudian ada lagi di bagian tengah 50.000 itu 100.000. Di paling belakangnya ekornya pasukan itu 150.000. Berarti 250.000 gitu kan. Jalanlah mereka ini. Terus mereka masuk nyelinap dari wilayah ke wilayah, dari wilayah sampai mereka menemukan pasukan pertama. Potongan pertama pasukan. Kalau di buku-buku saya dikatakan bagian kepalanya pasukan Persia. Itu sekitar 50.000. Waktu dilihat itu muslimin jumlahnya 30.000. Dan cara menghitung pada masa itu mereka hitung per kelompok. Umumnya di masa itu, satu barisan pasukan itu 1.000. Jadi mereka tinggal hitung berapa baris nih. Ini berapa kelompok, kelompok ini 1.000, jadi mereka tahu jumlahnya sekian puluh ribu. Seperti itulah ya. Mereka hitung ini 50.000. Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi bilang sama teman-temannya, sepertinya ini kekuatan mereka. Udah, kita segera pulang sampaikan kepada Sa'ad. Dan ada satu orang dari sukunya, Amr mengatakan begini, supaya kita juga lepas tugas. Ini kan tugas kita ini, untuk memata-matai. Udah cukup kita kasih informasi, apalagi jaraknya tidak terlalu jauh nih. Jangan sampai nanti, itu kalau salah di dalam buku sejarah disebutkan tinggal jarak
Sehari atau 2 hari perjalanan saja sudah sampai ke pasukan muslimin. Kan kalau kita bicara sehari 2 hari dengan pasukan besar ini berarti jaraknya sudah dekat ya. 100.000 orang jalan itu kan pelan sekali kan gitu. Mereka jalan beberapa kilometer istirahat pasang tenda lagi kan gitu. Jadi ini 2 hari itu maksudnya sudah sangat dekat sekali. Maka pada saat itu Tulaiha tokoh kita ini mengatakan, kalian demi Allah berdusta. Bukan untuk itu kalian diutus. Bukan untuk lepas tugas. Kalian disuruh mencari tahu tentang informasi pasukan musuh. Kata mereka, lalu apa yang kau akan buat, hai Tulaiha? Dia bilang, saya akan masuk ke sana. Saya masuk cari mana ekornya nih. Kalau saya bilang ini masih kepalanya nih. Masih banyak di belakang. Waktu itu mereka belum tahu jumlahnya 250.000. Belum tahu. Makanya saat utus mereka. Lalu kata yang lainnya, enggak kita akan kembali. Cekcoklah mereka. Intinya Amr pulang. Bersama dengan 5 orang sukunya pulang. Untuk menginformasikan kepada saat kalau sudah ketemu pasukan. Ini dan menginformasikan secara global saja. Mereka 50.000, 1.000, sekian baris. Senjatanya ini dan itu. Seperti itulah secara umum. Tulaiha sendiri teman-teman sekalian. Ini bayangkan kisah ini luar biasa ya. Dia jalan sendiri. Dia nggak pulang. Dia jalan. Nggak lama kemudian dia sampai di tengah-tengah pasukan. 50.000 lagi. Lalu dia mengatakan dalam dirinya sendiri. Ini demi Allah baru pertengahan pasukan. Rupanya Tulaiha dengan pengalaman dia selama ini berperang, dia bisa tahu dari strategi perang, itu kalau pasukan depan seperti apa bentuknya, pasukan tengah seperti apa, pasukan di belakang seperti apa. Dan kalau pasukan inti bagian belakang itu biasanya ada panglima perang dan itu biasanya ada singgasananya, ada dayang-dayangnya. Ini belum kelihatan, ini masih prajurit semua ini. Tulaiha bilang, ini demi Allah masih pertengahannya nih, 50.000. Saya akan jalan demi Allah. Dia jalan lagi. Sampai 2 hari perjalanan. Dan dia makan apa yang dia punya saja. Bekal. Ngiap sana sini. Sampai dia tiba di inti pasukan. Ya di inti pasukan. Dan dia lihat pasukan itu. Begitu dia lihat dia bilang ini demi Allah ekornya. Karena sudah ada tenda warna putih yang sangat bagus. Kuda-kudanya bagus. Banyak pelayan-pelayan. Ya. Karena waktu itu yang bagian belakang ini pejabat-pejabat besarnya Persia. Jadi satu pejabat itu dalam buku-buku sejarah bahkan dikatakan dilayani oleh 1 orang minimal. Ada yang sampai 5 orang, ada yang sampai 7 orang. Jadi di belakang itu pasukannya sekitar 70.000 orang. Tapi ditambah dengan 70.000 lagi. Jadi 140 sampai 150.000 itu dengan pelayan-pelayannya mereka. Maka kata Tulaiha, demi Allah ini dia ekornya. Maka saya tidak akan pulang sampai saya sudah membawa informasi lengkap dan saya sudah mencelakakan mereka. Memang dia mau masuk sih. Subhanallah dia tunggu sampai malam. Begitu dia masuk malam, dia masuk nyelinap di pasukan itu. Bayangkan beraninya dia masuk ke pasukan itu sendirian. Dan dia cari mana tenda paling besar, kemah paling besar. Ini pasti kemah pimpinannya mereka. Dia temukan ada satu tenda dalam buku-buku sejarah dikatakan. Itu teman-teman bisa di halaman 491, 492 diceritakan panjang lebar kisahnya. Dia lihat tenda yang belum pernah lihat seindah itu sebelumnya. Dan di dekatnya ada kuda berwarna putih juga sangat sempurna. Karena dia memang orang yang suka berperang, dia tahu jenis-jenis kuda. Ini kuda paling bagus. Tanpa menunggu teman-teman sekalian, dia naik ke kuda itu di malam itu. Kemudian dia mengambil pedangnya, dia putuskan tali kekangannya. Dan dia dekati kemah itu lalu diputus juga tali ya kemah itu. Kemudian dia bertakbir. Di tengah-tengah pasukan. Orang-orang Persia tidak pernah berpikir ada umat Islam sampai ke mereka. Dan mereka tahu ini jarak antara depan, tengah sama ini jaraknya 2 hari. Ini gak mungkin jauh sampai ke sini nih. Dan mereka kaget dan mereka berpikir oh berarti banyak umat Islam datang ini. Mereka tidak tahu kalau cuma 1 orang. Dan Tulaiha radhiyallahu anhu tetap saja masuk, tebas sana, tebas sini. Terus saja dia melukai sana, melukai sini. Ngambil apa yang dia bisa ambil. Selain kuda itu diambil lah sama dia pedang, perisai diambil, dia jalan. Terus dia jalan. Lalu dia dikejar. Yang mengejar dia ini unik ya. Yang mengejar dia ada 3 prajurit terbaiknya Persia. Dan di negeri Persia diistilahkan 3 orang ini adalah kekuatan 1.000 orang. Mereka mengistilahkan begitu. Mereka mengejar Tulaiha. Di pagi harinya, keesokan harinya, orang yang dari 3 orang kesatria terbaiknya Persia ini menemukan Tulaiha. Dan Tulaiha begitu tahu ada diikutin dari belakang dan dilihat.
maka Tulaiha sengaja memperlambat. Nah salah satu cara menyerangnya orang Persia itu mereka selalu mendahulukan melempar lembing atau tombak mereka. Karena mereka mahir dalam melempar tombak itu. Dan umumnya kalau mereka melempar itu tepat sasaran. Terlebih lagi ini adalah prajurit pilihan. Lalu kemudian tanpa tunggu lama prajurit Persia ini langsung melemparkan ke arah Tulaiha. Dan uniknya dia kaget. Rupanya yang melempar ini belum pernah selama hidupnya meleset lemparan dia. Bisa pada saat itu Tulaiha berhenti seakan-akan tidak mengetahui kalau itu musuh ada. Dan dia dengan sangat cepat ya pada saat dilempar tombak lembing itu dan sangat cepat lemparannya itu dia bisa menghindar sehingga lepas daripada lemparan tersebut. Dan tiba-tiba dia membalikan kudanya lalu dia menyerang kembali orang Persia itu. Dalam beberapa gerakan saja terbunuh orang itu. Musuh terbunuh dengan keterampilan dia berperang. Padahal ini kesatria terbaiknya Persia ya. Lalu kemudian dibiarkan sampai jenazahnya di situ. Dia biarkan di tengah jalan dan dia jalan pelan-pelan. Dia sengaja, dia mau tahu ada yang ikutin lagi enggak. Ternyata prajurit yang kedua mengikuti dan itu adalah sepupunya orang yang terbunuh tadi. Diikuti sama dia. Lalu dia lihat Tulaiha melakukan hal yang sama lagi. Karena dia seakan-akan lagi menuju ke pasukan muslimin dan dia sengaja pelankan jalannya sehingga akhirnya orang ini sama tadi mengambil lembingnya melempar. Tulaiha berhasil juga menghindari dan kembali menyerang dan membunuh orang yang kedua. Gitu kan? Kemudian ditaruh lagi jenazahnya di situ di jalan. Dia jalan lagi pelan-pelan. Datanglah orang ketiga. Nah ini yang menguatkan nanti bagaimana orang ini menggambarkan keperkasaan dan keberaniannya Tulaiha orang ketiga ini. Dan ini juga ternyata sepupunya juga orang kedua yang sudah meninggal. Mereka semuanya satu keluarga. Dalam sejarah ini dikatakan memang sepupu gitu. Yang jelas teman-teman sekalian orang ketiga ini berusaha mengejar Tulaiha. Sama sikapnya, dia tidak tahu temannya kedua ini sudah melakukan strategi yang sama. Tapi cuma strategi perang mereka. Dilempar lembing, meleset, Tulaiha langsung kembali menyerangnya. Tapi kali ini Tulaiha nggak membunuh. Lalu kalah orang itu, duel kalah, lalu Tulaiha mengikat tangannya dan menggiringnya. Ya, mendorongnya suruh jalan kaki di depannya Tulaiha. Jalanlah Tulaiha, terus dia jalan. Rupanya ada beberapa prajurit-prajuritnya Persia ini ngikutin langkah itu terus ngejar Tulaiha ini. Di mana dia? Gitu kan? Dikejar, ada mungkin 10 orang datang berhasil melihat Tulaiha dari jauh. Tapi rupanya waktu mereka jalan mereka lihat jenazah yang pertama, jenazah yang kedua. Dan mereka tahu siapa yang terbunuh ini. Ini kesatria terbaik mereka. Dan setelah itu mereka mendekat, mereka lihat yang ditawan oleh Tulaiha yang ketiga itu justru orang terkuatnya mereka. Maka akhirnya 10 orang ini pulang balik, gak berani. Ya, karena kalau ini aja bisa dikalahkan apalagi kita. Nah seperti itu ya. Subhanallah Tulaiha jalan. Karena itu yang 10 orang tidak berani, dia jalan. Sampai di tengah pasukan muslimin. Dan orang muslimin kagum melihat semua ini karena mereka tahu ini bukan kudanya umat Islam. Gak ada umat Islam itu tuh punya kuda warna putih besar tuh kan gak ada. Dengan kuda mereka pun pakai di besi, pakaian besi ya untuk diajak berperang, dilatih berperang. Dan Tulaiha menggiring orang Persia, wajah mereka berbeda gitu kan. Bukan seperti wajahnya orang-orang Arab. Karena waktu itu muslimin umumnya dia masih dari Jazirah Arab. Masih belum menyebar di mana-mana gitu ya. Nanti setelah takluknya Persia baru banyak bercampur ya. Takluknya Romawi baru banyak bercampur. Baru ekspansi. Itu masih wajah Arab semua mereka. Jadi mereka lihat ini orang asing. Tulaiha sengaja menggiringnya sambil menyuruh jalan gitu. Begitu tiba di depannya Sa'ad senyum. Lalu Sa'ad mengatakan, apa yang kau bawa Tulaiha? Dia bilang ceritanya begini. Wahai panglima perang. Saya meninggalkan Amr. Dia sebut temannya dulu yang kemarin lari pulang gitu. Ini Amr pulang masih di awal pasukan. Saya yakin ada tengah, ada akhir, maka saya ikutin terus sampai sana. Dan wahai wahai panglima perang, saya mengambil kuda mereka ini dan saya tebas ya tali kemah mereka dan runtuhnya saya jalan pulang. Tapi Tulaiha tidak terlalu rinci tentang masalah dia bunuh orang pertama, orang kedua. Tapi intinya dia bilang, saya berhasil menawan orang ini dan saya tidak mengerti bahasanya karena pakai bahasa Persia. Maka silakan interogasi dia. Udah diserahkanlah. Ada satu unik di sini, penulis mengangkat juga itu ya, di halaman 493 di situ. Orang yang ditawan ini menyebutkan begini. Jadi saat panggil penterjemah, yang orang ditawan tadi disuruh bicara gitu. Lalu kata Sa'ad, jujurlah, sampaikan sampai dia, suruh jujur, sampaikan berapa jumlah pasukannya, bagaimana kekuatan mereka, gitu kan. Maka kita akan berikan keamanan. Orang itu sempat bilang, dalam terjemahannya begitu. Jika aku jujur, ya, apakah kamu akan menjamin keselamatan darahku? Aku tidak akan dibunuh. Maka kata Sa'ad, ya
Jujur dalam perang lebih kami sukai daripada berdusta. Lalu tawaran itu mengatakan, aku akan menceritakan kepada kalian tentang teman kalian ini, Tulaiha. Sebelum aku ceritakan tentang pasukanku. Ini dulu ini kalian dengar, ini orang unik nih. Jadi seakan-akan dia mau bilang begitu. Jadi ini unik, ini pengakuan si prajurit itu. Apa yang dia bilang? Coba ya, ini dinukil dalam riwayatnya. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang teman kalian ini, yakni Tulaiha. Sebelum mengabarkan kepada kalian tentang orang-orangku. Aku telah mengikuti banyak peperangan dan memenangkannya. Aku juga telah mendengar berita tentang para kesatria dan banyak menjumpai mereka di medan perang. Bahkan sejak aku masih kanak-kanak hingga sampai usia yang kalian lihat saat ini. Tetapi aku belum pernah melihat dan mendengar yang seperti ini. Bahwa ada orang yang berani melintasi dua camp, dua kekuatan besar, di mana tidak ada kesatria yang berani melakukannya. Yaitu memasuki camp yang di dalamnya terdapat 70.000 pasukan. Di mana setiap orang dari mereka dilayani oleh 5 hingga 10 orang hingga ke bawah. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Intinya pelayan dengan pasukan itu sampai 150.000 orang. Kemudian ia tidak rela keluar hanya sekedar membawa informasi. Sebagaimana saat ia masuk menyusup. Dari orang-orang Persia tahu apa yang Tulaiha lakukan gitu. Hingga ia merebut kuda serdadu atau panglima perang. Dan menghancurkan tali kemahnya. Lalu ia menakut-nakutinya dengan bertakbir tadi, ya, dengan tebas sana, tebas sini sendirian. Maka kami segera memperingatkan atau mencari tahu keberadaannya. Lalu kami mengejarnya. Dan ketika ia berhasil disusul oleh orang pertama kami, tadi orang pertama yang dibunuh oleh Tulaiha ya, yang merupakan ini pengakuan orang Persia sendiri, kesatria berkuda yang setara dengan 1.000 pasukan berkuda. Itu di Persia terkenal orang sangat kuat. Namun ia berhasil membunuhnya. Kemudian ia disusul oleh orang kedua yang juga setara dengan orang yang pertama. Punya kekuatan 1.000 penunggang kuda. Karena waktu itu dia pakai kuda. Namun ia, si Tulaiha ini kembali membunuhnya. Setelah itu aku berhasil menyusulnya. Lalu orang ini bilang apa? Dan aku kira diriku tidak meninggalkan di belakangku orang yang setara denganku. Gak ada lagi. Di pasukan ini gak ada yang lebih kuat dari aku. Dan 2 orang yang sudah terbunuh. Ini orang terkuatnya sekarang. Apalagi aku adalah orang yang sedang dibakar marah, dendam atas 2 orang yang terbunuh sebelumku, yang tidak lain adalah putra-putra pamanku. Ini sepupu-sepupuku tadi yang dibunuh sama dia 2 orang. Jadi aku dendam sekali memang mau membunuh Tulaiha gitu. Tapi akhirnya aku melihat kematian mengintaiku, maka aku lebih baik memilih untuk ditawan. Kemudian ia pun menyampaikan kepada Sa'ad bahwa jumlah pasukan Persia adalah 120.000 personil, itu adalah di pasukan bagiannya dan para pengikut mereka yang melayani juga sejumlah itu. Ya, jadi kalau mau dihitung sebenarnya pasukan militer intinya 120.000. Dilayani oleh orang yang serupa berarti 240.000 atau 250.000 kurang lebih. Yang uniknya setelah dia menceritakan semua itu, orang ini menyatakan bahwasanya setelah melihat kiprah Tulaiha prajurit kalian ini dan melihat bagaimana semangat kalian untuk menyebarkan agama kalian, saya ingin masuk ke agama kalian. Akhirnya orang itu masuk Islam. Dan diberikan nama oleh Sa'ad Muslim. Dan orang ini yang bernama Muslim yang tadi ditawan oleh Tulaiha, itu akhirnya ikut dalam perang Qadisiyah dan dia memberikan banyak sekali kiprah. Dan setiap ada ekspansi perluasan wilayah di Persia, orang ini selalu dibawa. Sampai akhirnya dia terbunuh pun mati syahid orang itu. Tapi kita bisa lihat bagaimana kiprahnya tokoh kita ini teman-teman sekalian. Itu kiprah yang awal sekali pasukan muslimin pada saat mau bertemu dengan pasukan Persia. Ada kisah juga diangkat oleh penulis di sini, kisah tentang ya, awal perang Qadisiyah dan Nahawan. Itu ada di halaman 488. Ini kita review kembali ke belakang sebentar. Ya, karena memang tadi saya dahulukan yang kisah di depan itu karena itu memang awal peperangan. Nah setelah itu terjadi peperangan-peperangan selanjutnya antara muslimin dengan orang-orang Persia. Nah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad mengatakan mintalah pendapat Tulaiha tapi tetap jangan berikan jabatan kepada dia. Dan Muhammad bin Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya mengulangi mengatakan sesungguhnya ia betul-betul setara dengan 1.000 kesatria karena keberanian dan kehebatannya. Dan ia memiliki banyak sekali peran dan kiprah di perang Nahawan. Yang di peperangan itulah Allah karuniai dia mati syahid. Nah salah satu yang disebutkan dalam kisah kiprahnya dalam peperangan dikenal dengan peristiwa Armas. Ya Armas ini
sebenarnya hari pertama pertempuran ya, pertempuran di Qadisiyah, pasukan Persia waktu itu menitik beratkan serangan ke satu suku namanya Bujailah ya, yang merupakan sisi terkuatnya umat Islam di saat itu, dan jumlah ya pasukan Persia pada saat itu yang menyerang sekitar 52.000 orang, sementara Bujailah ini mungkin jumlahnya cuma 1.000 ya, 2.000 orang, tidak banyak. Lalu kemudian juga pasukan Persia 52.000 ini ditopang dengan pasukan gajah yang juga menyerang kaum muslimin. Jadi dengan itu mereka juga melempar kawat-kawat duri ya ke pasukan muslimin sehingga muslimin tidak bisa maju dan terkurung ya, sehingga mereka leluasa melemparkan anak-anak panahnya. Saat waktu itu radhiyallahu anhu Allah berikan ujian, di pundaknya itu kena bisul, seperti bisul yang cukup banyak, entah penyakit apa, sampai saat tidak bisa ikut dalam peperangan. Padahal beliau sangat pemberani gitu kan. Lalu beliau bilang kepada pasukannya, bawa saya ke gunung tertinggi. Naik ke atas gunung untuk dia pantau peperangan dari jauh. Lalu saat meletakkan beberapa orang yang untuk menyampaikan apa yang dia suruh. Instruksikan si A, begini misalnya. Yang paling dekat dengan dia sampaikan kepada orang yang dibawanya lagi. Begitu terus sampai ke pasukan. Karena tidak ada pengeras suara, tidak ada handphone di saat itu, tidak ada alat komunikasi. Lalu saat pun melihat dari atas, begitu dia lihat bagaimana suku Bujailah ini diserang oleh 52.000 pasukan dan dari atas gunung kelihatan nyata, maka saat pun akhirnya memerintahkan segera pasukan muslimin dari suku Asad dipimpin oleh Tulaiha untuk segera langsung membela Bujailah. Dan disinilah salah satu kiprah yang dilakukan oleh tokoh kita Tulaiha radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada sukunya, wahai kaumku, ketahuilah sungguhnya ya, yang disebut namanya oleh panglima perang Sa'ad, ya, itulah yang paling dipercaya. Andai saja saat itu mengetahui bahwa ada kelompok lain yang lebih mampu menolong Bujailah daripada kalian, pasti akan meminta tolong kepada mereka. Karena itu mulailah dengan kegarangan kalian, melangkah majulah menuju mereka laksana singa-singa jantan yang lapar. Kalian disebut Asad, suku singa, agar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh singa. Menyeranglah, jangan hanya bertahan. Kembalilah berperang dan jangan pernah lari. Maksudnya walaupun kita banyak terbunuh, tetap melawan. Alangkah baiknya suku Rabi'ah. Ini pernah ada satu kisah, suku Arab namanya Rabi'ah. Keajaiban apa yang mereka buat, pada abad mana mereka musnah. Maksudnya dulu pernah ada suku-suku Rabi'ah. Itu terkenal suku Arab kalau berperang mereka tidak mau berhenti sampai mereka menang atau mereka mati semuanya. Maka dia memotivasi suku Asad untuk itu. Apakah akan sampai kepada sikap-sikap mereka? Kita bisa nggak mencapai itu supaya nama kita juga harum nih? Cukuplah sikap-sikap kamu niscaya, sikap-sikap ya niscaya Allah akan menolong kamu. Lawan mereka dengan garang bismillah. Nah dengan itu maka pasukan Bani Asad pun akhirnya melawan, walaupun banyak duri-duri yang dilemparkan, melawan pasukan gajah yang mereka mungkin waktu itu belum tahu bagaimana cara menghadapi gajah-gajah tersebut ya. Dikatakan oleh Al-Ma'rur bin Suwaid, salah seorang yang ikut serta dalam perang Qadisiyah, dia mengatakan Bani Asad melawan pasukan Persia dengan garang. Demi Allah mereka masih terus melukai serdadu-serdadu Majusi dan menggebrak mereka hingga tertahan oleh pasukan gajah. Lalu mereka mundur. Kemudian keluarlah salah seorang pembesar mereka yang berduel dengan Tulaiha. Tanpa membuang-buang waktu Tulaiha menyerangnya dan akhirnya terbunuh di tangan Tulaiha. Lalu keluar pembesar yang lain bernama Jalinus. Ini salah satu panglima perang yang paling terkenal waktu itu. Kalau Jalinus kalah ini berarti kalah pasukan Persia sebenarnya. Tapi pada saat itu umumnya mereka tidak keluar duel. Tapi entah gimana dengan hikmah Allah, dia ditemukan oleh Tulaiha di kancah peperangan dan Tulaiha menghadapinya. Yang unik sekali, Tulaiha berhasil mengalahkan Jalinus. Ya, yang pada saat itu dianggap seluruh pasukan Persia yang ratusan ribu itu tidak bisa mengalahkan orang ini dalam berduel. Selama latihan, ya segala macam tidak pernah bisa. Dan setiap di medan perang kalau Persia dipimpin oleh Jalinus ini nggak pernah kalah. Karena luar biasa mahir dalam berperang, badannya kekar, senjatanya banyak. Tapi subhanallah dengan Tulaiha kalah dia. Dan Tulaiha menghantamkan pedangnya ke atas topi besinya, walaupun tidak sampai memecahkan topi besi itu, tapi akhirnya membuat Jalinus juga jadi korban. Dan dalam syairnya Tulaiha mengatakan, aku tebas Jalinus dengan satu tebasan, kala kaki-kaki kuda di tengah kekangan. Maksudnya kala lagi berkecamuk peperangan tersebut. Dan akhirnya Jalinus pun terbunuh di tangan
ya Tulaiha pada saat itu. Dan dengan ini akhirnya membuat tentunya pasukan tersebut dikalahkan. Pasukan tersebut dikalahkan. Dalam perang ini juga diceritakan bahwasanya dinukil kisah bagaimana keberanian Tulaiha yang dikenal sebagai pemberani yang tidak takut mati dan setara dengan 1000 pasukan berkuda. Dia melakukan sebuah aksi nekat, yaitu dia coba jalan sendiri, lagi bersama perang nih. Dia jalan sendiri, dia manuver dari belakang tempat yang jauh sekali supaya dia bisa berada tiba-tiba di belakangnya pasukan Persia, gitu kan? Kan biasanya pasukan tuh kalau lagi berkecamuk berhadapan kan. Sekarang dia buat sendiri, tidak ada teman yang ikut. Dia manuver dari jauh sampai berada di belakang pasukan Persia. Kemudian pada saat itu dikatakan dia pun bertakbir dengan suara keras 3 kali sampai akhirnya membuat pasukan Persia kelabakan. Mengira bahwasanya muslimin sudah sampai di belakang mereka. Padahal sebenarnya tidak ada kecuali Tulaiha saja. Ya, jadi ini kiprah yang luar biasa dari dia. Dan dengan itu akhirnya kocar kacir, terlebih lagi Julainus atau Jalinus tadi sudah terbunuh. Dan akhirnya Tulaiha berhasil menjadi penyebab menangnya muslimin dalam peperangan tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran tentang Tulaiha radhiyallahu anhu, dan terakhir ditutup. Akhirnya dia pun ditutup hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketulusannya dalam berperang, menyebarkan Islam. Dia juga tunjukkan kebenaran dalam keimanannya. Maka Allah pun menutup hidupnya dengan mati syahid. Ditungkil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Itu ada di halaman terakhir kisah sahabat ini 494. Imam Az-Zahabi mengatakan, menurutku Tulaiha memberikan kontribusi yang dalam perang Nahawan yang sangat besar. Karena membunuh Jalinus tadi dan juga berhasil maju dan manuver di belakang pasukan yang belum mendengar kalau pimpinan mereka mati untuk bertakbir, dan akhirnya membuat mereka lebih takut dan kocar kacir. Kemudian dia pun akhirnya terbunuh mati syahid di sana. Semoga Allah memaafkan masa-masa lalunya. Taiman tidak dinukil teman-teman, belum dinukil. Saya sendiri mungkin keterbatasan ilmu ya, belum mendapatkan seperti apa prosesi beliau dibunuh oleh musuh. Tapi yang jelas ditemukan setelah perang Nahawan, salah satu syuhada adalah ditemukannya jenazahnya Tulaiha radhiyallahu anhum.